Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat beraktivitas yang berjualan. Semoga laris manis Tanjung Kimpul. Yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu. Share lagi kegiatan di warung sembako, dan kali ini saya mau sharing beberapa harga-harga barang sembako yang saya belanjakan di bulan Ramadan ini teman-teman ya. Di antaranya ada gula pasir. Harga gula pasir hari ini 842 ribuan yang merek GMP ya teman-teman di daerah saya, dan untuk harga jualnya masih di 19 ribuan per kilonya teman-teman. Untuk seperapatan saya jual 5 ribuan gitu ya. Mungkin ada perbedaan harga di daerah teman-teman, ataupun mungkin juga yang menjual dengan merek lain gula pasirnya ya teman-teman. Untuk penjualan gula pasir di bulan Ramadan ini alhamdulillah lumayan naik ya penjualan kita gula pasir. Ada yang sama nggak sih teman-teman? Menjual gula pasir yang lumayan naiknya drastis saat bulan Ramadan ini, karena biasanya penggunaan gula pasir di bulan Ramadan itu meningkat ya, karena banyak ibu-ibu yang membuat aneka olahan makanan tuh yang rasa manis-manis gitu ya, misalnya kolak ataupun kue-kue basah atau bikin es buah ya, dan lain-lain ya untuk menu berbuka puasanya teman-teman. Jadi penjualan gula pasir di warung sembako itu alhamdulillah sangat meningkat. Selanjutnya barang yang naiknya lumayan dan harganya juga naik lagi teman-teman, dan ini juga penjualan lumayan lakunya cepat gitu di bulan Ramadan ini, yaitu beras ya. Beras itu menjadi salah satu bahan pokok untuk kita konsumsi setiap harinya, apalagi di saat bulan Ramadan seperti ini ya. Banyak pengguna yang membeli beras teman-teman, karena banyak penjual-penjual gorengan dadakan. Mereka tuh menjual lontong isi gitu ya, dengan berbagai macam gorengan pasangannya untuk menu buka puasa gitu. Jadi alhamdulillah di warung saya beras itu lumayan cepat penjualan di bulan Ramadan. Namun tak kalah lagi dengan harga gula pasir ya teman-teman. Harga beras saat ini lumayan naik juga harganya teman-teman. Di sini saya belanja yang untuk eceran 13.000 itu yang 640 ribuan gitu ya satu karungnya. Ini biasanya isinya hanya 60 literan gitu kurang lebih teman-teman, atau yang biasa dibilang 50 kiloan gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah meskipun harganya lumayan tinggi untuk harga beras ini, karena ini kebutuhan pokok pasti lakunya setiap hari ya. Jadi ini wajib banget kita punya di warung sembako, dan harus punya stoknya juga barang beras ini teman-teman ya. Sekarang itu harga beras nggak ada yang murah teman-teman di daerah saya ya. Jadi suka kasihan yang beli gitu ya. Kalau dulu itu harga segitu dapatnya yang bening, yang bagus gitu. Sekarang tuh kualitasnya tuh agak menurun gitu, dengan harga yang sama tapi kualitasnya yang berbeda. Sekarang tuh yang 11 ribuan tuh agak dekilan, agak tidak sejernih yang bulan-bulan lalu gitu ya teman-teman. Ya kita ikuti saja bagaimana perkembangan harganya ya. Dan kita juga warung sembako nggak bisa menaikkan harga yang terlalu tinggi juga, kasihan pembeli. Dan kita itu menjual sembako itu tidak bisa mengambil keuntungan banyak ya teman-teman, apalagi dari harga beras gitu ya. Paling besar kita mengambil keuntungan 1.000 rupiah. Seringnya sih 800-700 juga udah lumayan ya keuntungan beras 1 liternya gitu teman-teman. Beras itu salah satu kebutuhan pokok teman-teman, jadi semahal apapun pasti bakal dibeli pelanggan ya. Kita juga harus bisa juga mencari barang-barang yang kualitasnya bagus tapi harganya lumayan terjangkau gitu ya. Jadi kita harus belanja mencari info-info terbaru, harga-harga terbaru beras gitu ya teman-teman. Dan usahakan kita kalau belanja beras itu langsung ke agennya ya. Kalau kita hanya pesan aja, ini pengalaman saya, dulu saya suka beli melalui WA aja ataupun telepon gitu. Jadi kualitasnya itu agak berbeda dengan kita membeli secara langsung gitu ya. Kalau kita pesan itu semaunya agennya ya, memberikan kita barang gitu ya teman-teman. Dan kita mau komplain pun suka ditanggapi, cuman berasnya tetap aja dapatnya yang kurang memuaskan menurut saya teman-teman.
Dan sebaiknya kalau belanja beras itu lebih baik kita belanja sendiri langsung ke agennya, ke tokonya, supaya kita bisa memilih ya dengan menyesuaikan dengan harganya ataupun dengan barangnya ya teman-teman. Kalau kita memilih itu lebih puas ya, lebih puas dengan barangnya karena kita bisa pegang langsung barangnya seperti ini gitu ya teman-teman. Selanjutnya ke barang minyak goreng. Ini juga salah satu barang penting yang wajib kita stok di warung sembako saat ini ya. Di bulan Ramadan itu penjualan minyak goreng juga lumayan cepet ya teman-teman. Dan saya tuh alhamdulillah minyak goreng punya beberapa macam gitu ya, dari yang curahan dan juga yang kemasan refilan gitu, tapi tidak terlalu banyak stoknya, tapi saya sediakan berbagai macam mereknya gitu teman-teman. Dan alhamdulillah pelanggan pun senang, banyak pilihan ya, mau yang curah ataupun yang kemasan seperti itu. Ini juga minyak goreng masih harganya mahal lagi ya teman-teman, apapun sekarang tuh bulan Ramadan. Harga-harga sembako itu luar biasa sekali ya teman-teman. Harus pandai-pandai kita mengatur keuangan dapur ya, karena semuanya barang itu harganya tidak ada yang murah teman-teman ya. Dari mulai sembako dan juga sayuran juga sama harganya, tidak ada yang murah ya teman-teman saat ini. Namun jangan khawatir ya teman-teman, meskipun harganya lagi mahal-mahal gitu, insya Allah selalu ada rezekinya untuk kita beli ya. Yang penting kita bisa mengatur keuangannya dengan baik ya teman-teman. Dalam belanja sehari-hari itu kita atur uang dapur kita, jangan sampai barang-barang itu menjadi barang yang mubazir gitu ya. Kita manfaatkan barang-barang tersebut yang kita beli itu dengan sebaik mungkin ya. Selanjutnya ke barang tepung terigu. Ini juga salah satu barang yang sangat laris manis di bulan Ramadan ini teman-teman. Penjualannya cepat sekali ya tepung terigu ini, dan ini alhamdulillah tepung terigu harganya cukup stabil ya teman-teman. Kita menjual dengan harga yang lumayan terjangkau ya. Untuk harga eceran terigu curah ini saya menggunakan merek Payung. Saya menjual dengan harga 9 ribuan per kilonya teman-teman ya. Dan untuk yang kemasan bervariasi dari mulai harga 13.000 sampai 14 ribuan harganya ya teman-teman. Ini terigu juga salah satu barang yang sangat penting banget kita punya di warung sembako. Ini harganya lumayan stabil kalau terigu, tidak seperti barang-barang yang tadi saya sebutkan ya. Beras ya itu juga lumayan naik, dan kalau terigu itu lumayan tetap tenang anteng harganya ya, tidak begitu terpengaruh dengan kenaikan harga yang lumayan tinggi. Selanjutnya info harga telur di warung sembako saya. Kita dapat harga itu di 425 per petinya ya, per ikatnya. Saya jual di sini harga per kilo 31 ribuan teman-teman. Untuk setengah kilo 16.000 dan seperempatnya di 8.500. Untuk harga per butir 2.500 satuannya ya teman-teman. Harga telur juga lumayan naik terus ya saat ini menjelang lebaran ya. Insya Allah nanti pas minggu ketiga insya Allah turun, mudah-mudahan ya teman-teman. Dan harga telur ini meskipun mahal selalu laris manis ya. Bahkan kalau lagi mahal harganya itu malah lebih cepat lakunya gitu ya teman-teman. Nah sekian dulu teman-teman video saya kali ini, sharing harga-harga yang terpenting di warung sembako ya. Tetap semangat berjualan, semoga laris manis ya. Semoga lancar puasanya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.